warahmatullahi wabarakatuh, nice people. Bertemu lagi di channel saya. Kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya dibahas di Kota Merauke, di mana telah terjadi kekerasan seksual. Korban masih berumur 4 tahun, di mana korban saat ini lagi masa pengobatan. Dan kali ini kita akan kupas habis terkait soal apakah dalam kekerasan seksual perlu adanya hukuman kebiri atau tidak. Nah, kali ini di samping saya sudah ada salah satu akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Musamus. Saya sapa saja Kakak Salva ya, supaya kita lebih akrab. Di mana Kakak Salva ini baru menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukumnya di Universitas Hasanuddin di Fakultas Hukum, dan sekarang Kakak Salva sudah ya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Musamus. Baik, Kakak Salva dalam keadaan sehat ya? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat. Baik, Kakak Salva, akhir-akhir ini ya kita melihat di media sosial banyak yang berkomentar terkait isu ini ya, kasus kekerasan seksual di mana korban ini masih berumur 4 tahun ya. Diduga pelakunya adalah keluarga dari korban itu sendiri. Nah, bagaimana tanggapan dari Kakak Salva terkait kasus yang terjadi ini? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Mul. Yang menurut saya yang pertama kita prihatin dulu dengan kasus ini karena mengingat yang menjadi korban adalah anak itu sendiri, dan anak juga merupakan aset bangsa yang berharga dan perlu untuk dilindungi. Menurut saya kasus ini harus diberikan suatu sanksi yang tegas agar pelaku dan juga masyarakat ke depannya tidak lagi melakukan kejahatan yang sama. Sanksi yang tegas ini dapat menghindari anak-anak untuk tidak menjadi korban kejahatan. Selain itu, sanksi yang tegas ini juga dapat memberikan efek jera kepada pelaku, bahkan juga masyarakat secara umum. Di lain dari sanksi yang tegas, menurut saya juga perlu dilakukan beberapa hal untuk korban, sehingga korban ini, terutama anak ini, rentan sekali untuk merasa psikologinya terganggu dan lain sebagainya. Jadi perlu ada pemulihan secara psikologi ataupun lainnya. Perlu ada pemulihan ya. Iya. Baik, Kakak Salva. Jadi kita ketahui bahwa memang anak itu adalah generasi bangsa ya. Anak itu adalah generasi emas, sehingga memang pemerintah sudah berupaya membentuk suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini perlindungan anak tentunya. Nah, mungkin Kakak Salva bisa memberi penjelasan kepada kita bahwa ada undang-undang apa saja yang mengatur tentang perlindungan anak itu tersebut. Baik, sebelumnya kalau kita lihat dalam KUHP itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan anak, terkhusus tentang kejahatan seksual terhadap anak. Itu ada di pasal 28, 288, ada juga di pasal 287 dan lain sebagainya. Dan mengingat bahwa KUHP ini adalah peraturan yang khusus, peraturan khusus ya? Peraturan yang umum, mohon maaf. Peraturan umum, general ya, ketentuan umum. Maka pemerintah melihat bahwa peraturan yang umum ini belum begitu memberikan efek yang baik untuk melindungi terutama anak. Maka diberlakukanlah atau dibuatlah undang-undang secara khusus yang mana diatur pertama undang-undang tahun 2020, tahun 2002, kemudian dirubah lagi ke Undang-Undang 35 tahun 2014, dan juga baru saja dirubah menjadi Undang-Undang nomor 17 tahun 2016. Inilah beberapa aturan atau perangkat hukum yang mengatur perlindungan secara khusus terhadap anak. Baik, ya terima kasih. Berarti sekarang sudah ada Undang-Undang nomor 17 tadi ya, tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang 35 tahun 2014 tadi. Nah, mungkin bisa disampaikan juga bahwa kenapa sampai pemerintah itu merubah Undang-Undang nomor 35 tahun 2012 tadi. Ada apa dengan undang-undang yang sebelumnya seperti itu? Ya, kalau kita lihat pertama di Undang-Undang nomor 2002 perlindungan anak ini, ancaman sanksi pidana kepada pelaku ini sangat rendah ya, sehingga tidak memberikan efek jera. Kemudian dirubah lagi menjadi Undang 35 2015, ancamannya dinaikkan, baik itu sanksi pidana maupun dendanya dinaikkan. Pidananya maksimal 15 tahun, bahkan dendanya bisa sampai 5 miliar. Nah, akhir-akhir ini kemudian pemerintah melihat harus ada pidana yang lain untuk membuat pelaku ini jera untuk melakukan kejahatan terhadap anak. Maka dibuatlah Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 yang dimana di dalamnya ini memuat tentang kebiri.
yang mana kebiri ini diharapkan dapat memberikan sanksi atau efek jerah kepada pelaku. Sanksi kebiri ini merupakan sanksi kimia kepada pelaku. Wah, menarik sekali ya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 itu ada salah satu sanksi yang sebelumnya sanksi itu tidak ada dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tadi. Nah, menurut ya Kakak Salva dari sudut pandang hukum pidana, apakah memang hukuman kebiri ini tidak melanggar hak asasi manusia dari pelaku itu sendiri? Ya, baik. Menurut saya kebiri ini pertama menurut saya tidak melanggar hak asasi manusia. Sebab kenapa? Kebiri ini dia hanya diberikan kepada pelaku yang pertama sudah memenuhi beberapa kriteria, yang baik itu kriteria secara medis maupun dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia hanya diberikan dengan jangka waktu tertentu, Bapak. Tidak untuk seumur hidup ataupun tidak selamanya. Yang kedua, dia tidak memberikan efek yang begitu panjang kepada pelaku sehingga kalau kimianya ini sudah hilang, maka korban ini dia bisa pelaku ini dia bisa kembali seperti manusia pada umumnya. Jadi ini sifatnya hanya sementara saja ya hukuman kebiri ini. Nah, kalau kita lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa memang ada beberapa pidana situ yang dibagi menjadi dua, ada pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, kira-kira hukuman kebiri dia masuk yang di pokoknya atau di pidana tambahan, Kakak Salva? Baik. Kita tahu bahwa pidana pokok ada 5 ya. Dalam pasal 10 KUHP ada pidana mati, pidana penjara, kurungan dan tutupan. Bahkan ada pidana tambahan yaitu perampasan hak tertentu, barang tertentu, bahkan pengumuman hakim. Nah, di dalam kebiri sendiri, kebiri ini masuk dalam pidana tambahan. Hal ini juga diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak 2016, bahkan juga diatur secara khusus dalam peraturan pelaksananya yaitu PP tahun 2020, PP nomor 70 tahun 2020. Jadi sekali lagi kebiri ini adalah masuk pada sanksi pidana tambahan. Pidana tambahan ya. Jadi bisakah hakim hanya memvonis hukuman kebiri tanpa pidana pokok? Bisa tidak? Dalam aturan hukum pidana tambahan, namanya tambahan, maka dia tidak bisa menjadi pidana pokok atau dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia perlu pidana pokok dulu, baru bisa ditambahkan. Nah, ditambahkannya ini juga bukan suatu hal yang harus ditambahkan, tapi harus memenuhi kriteria atau penilaian dan pertimbangan hakim, barulah dapat diberikan pidana tambahan. Pidana tambahan seperti itu ya. Baik, menarik sekali ya perbincangan kita kali ini terkait soal hukuman kebiri dari sudut pandang hukum pidana tadinya. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sampai saat ini, apakah pernah ada putusan yang dimana majelis hakim memvonis bahwa pelaku itu harus dihukum kebiri? Ya. Kalau seingatnya saya, pernah ada tahun 2018 di mana pelaku divonis dan hukuman 12 tahun penjara dan ditambah dengan pidana kebiri ini atau sanksi kebiri ini, ditambah hukumannya. Cuma sampai hari ini pemberlakuan atau keberlakuan kebiri tersebut belum ada kepastian dilaksanakan atau tidak, karena mengingat kebiri sendiri ini masih menjadi pro kontra di kalangan masyarakat, bahkan juga di kalangan akademisi dan juga praktisi secara khusus. Terkhususnya mungkin di dokter itu sendiri ya sebagai eksekutor dari kebiri tersebut, walaupun dalam perspektif hukum acara pidana ya sebagai pelaksana putusan adalah jaksa itu sendiri, tetapi khusus dalam hukuman ini maka perlu ada bantuan dari tenaga medis, dalam hal ini dokter ya. Kalau tidak salah apa yang kakak sampaikan tadi itu memang pernah terjadi di PN Mojokerto. Memang itu terdakwanya itu adalah Muhammad Aris ya, dan seingat saya juga bahwa terdakwa itu sudah melakukan pemerkosaan terhadap anak itu lebih dari 8 kali. Sehingga memang pada saat itu mungkin majelis hakim dengan pertimbangannya sehingga menjatuhkan vonis selain pidana pokok ada juga pidana tambahan yaitu hukuman kebiri ya. Tapi dari Kakak Salva sampaikan ya sampai sekarang ini belum dieksekusi ya hukuman kebiri tersebut. Nah, menurut Kakak Salva tadi selain dari perspektif dari terdakwanya ya, bahwa pemulihan terhadap korban ini harus seperti apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Ya, baik, terima kasih. Kalau pemulihan terhadap korban ini menurut saya, korban ini dia harus diberikan semacam rehabilitasi atau treatment. Ya, karena kita tahu bahwa anak ini, terutama korban dalam hal ini anak ini merupakan generasi yang rentan sekali untuk mana mereka merasa bahwa punya pengalaman buruk itu bisa terbawa bahkan sampai sudah dewasa, hal itu bisa mengganggu kejiwaannya mereka. Maka menurut saya yang paling penting adalah rehabilitasi secara psikologis maupun rehabilitasi dari
mungkin kesehatan dan lain sebagainya yang mampu untuk memulihkan kondisi anak ini sehingga dia kembali seperti semula, dia punya semangat untuk hidup, semangat untuk mencapai masa depannya, dan juga agar dia juga bisa minimal menghilangkan dia punya trauma masa lalu. Baik, karena kita ketahui juga bahwa yang namanya kekerasan seksual ketika dia menjadi korban itu ya 5 tahun, 10 tahun itu akan diingat, ya akan diingat, sehingga memang perlu ada treatment tadi, pemulihan kembali secara mental terhadap anak, sehingga memang tantangan dari pemerintah, dari stakeholder ya, untuk berperan lebih aktif lagi agar korban-korban dari kekerasan seksual ini bisa ibaratnya pulih dari keadaan, sehingga seakan-akan tidak ada lagi kasus-kasus seperti kekerasan seksual seperti itu ya. Nah, menurut Kakak Salpa, kira-kira ke depan ini agar tidak lagi terjadi kekerasan seksual, karena kita ketahui sebelum kasus ini heboh beberapa tahun lalu itu telah terjadi di Merauke juga. Korban itu adalah anak sendiri ya, di mana pelaku itu adalah orang tua kandungnya, dan data yang saya dapat itu juga sudah divonis oleh majelis hakim di PN Merauke. Kalau tidak salah itu divonis 12 tahun ya, 12 tahun pidana penjara. Menurut saya itu belum terlalu maksimal ya. Karena tadi dalam undang-undang bisa sampai ambang batasnya 15 tahun. Kalau bisa diperberat bisa 20 tahun ya, seperti itu. Nah, kira-kira upaya apa yang harus dilakukan ini ya, khususnya di Kota Merauke agar ke depan lagi tidak ada lagi terjadi korban-korban kekerasan seksual, dalam hal ini anak. Ya, kalau kita berbicara dalam konteks hukum, maka ada teori Friedman. Teori Friedman itu mengatakan untuk agar sebuah masalah itu bisa ditangani dengan baik dalam hal penegakan hukum, maka yang pertama perlu adanya substansi hukum dalam hal undang-undang. Nah, substansi hukum ini menurut saya sudah bagus sekali. Pemerintah sudah merevisi sampai bahkan 3 kali, dan ini semakin direvisi maka semakin hukumannya semakin berat. Ini substansi hukum. Yang kedua, agar yang ke depan yang paling penting adalah dari penegak hukum dan juga dari kultur, dalam hal ini masyarakatnya. Penegak hukumnya sendiri, dia harus, terutama penegak hukum ini bukan hanya dalam segi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan sebagainya, tapi juga pemerintah daerah dalam hal ini, bahkan dinas-dinas terkait, bahkan juga Komisi Perlindungan Anak harus memberikan sosialisasi ya, dalam upaya preventif pencegahan, sosialisasi kepada masyarakat secara umum agar lebih bisa menghargai anak, lebih bisa melihat anak itu sebagai sesuatu hal yang penting untuk bangsa ini ke depan, agar bangsa ini lebih baik. Sehingga mungkin demikian hal tersebut tidak bisa terjadi ke depannya, kekerasan terhadap anak ini tidak terjadi. Dalam hal preventif sudah bagus, tinggal dari dalam hal represifnya, bagian penindakannya. Nah, penindakannya sendiri menurut saya, kalau dalam kategori dia sudah memenuhi syarat secara pidana, bahwa dia sudah memenuhi syarat untuk melakukan tindak pidana kepada anak, maka hakim menurut saya harus jangan ragu-ragu untuk menjatuhkan sanksi pidana. Apalagi kalau pelaku tersebut dia sudah melakukan pemerkosaan, bahkan juga sudah menyiksa dan lain sebagainya, menurut saya jangan ragu-ragu. Bahkan perlu untuk ditambahkan dengan pidana tambahan ini, yaitu kebiri. Karena dengan demikian maka kedepannya menurut saya pasti tidak akan ada kekerasan terhadap anak lagi. Minimal dia mengurangi sedikit angka kekerasan terhadap anak. Mungkin demikian. Baik, terima kasih ya. Terakhir mungkin ya, sebelum kita mengakhiri bincang kita kali ini. Nah, kasus yang sekarang terjadi ini kan masih dalam tahap proses ya, penyidikan mungkin ya. Tapi kita tidak mendahului dari putusan hakim nantinya. Nah, harapan dari Kakak Salpa sebagai seorang akademisi ini, jika kasusnya nanti akan diputus, nah kira-kira harapan Kakak Salpa ini hukumannya ini seperti apa yang harus dijatuhkan kepada pelaku ini? Ya, terima kasih. Ya, menurut saya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku, otomatis pertama hukuman itu dia harus memberikan rasa keadilan kepada korban. Dia juga memberikan rasa keadilan kepada pelaku. Dalam hal ini hukuman tersebut, hakim harus jangan ragu-ragu memutus hukuman. Kalau bisa 15 tahun, 15 tahun. Kalau misalnya bisa ditambah dengan kebiri, ditambah dengan kebiri. Karena menurut saya dengan sanksi pidana yang berat, maka otomatis pelaku kejahatan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, tetapi dia akan memberikan efek yang luas kepada masyarakat agar masyarakat tidak melakukan kejahatan yang sama, dalam hal ini tindak pidana kepada anak. So tadi ya. Nah, Kakak Salpa, saya teringat lagi di dalam KUHP, di situ ada pidana tambahan yaitu
pengumuman putusan hakim. Ya. Apakah dalam kasus yang nantinya ini bisa tidak hakim itu memutus terkait soal pengumuman putusan hakim? Hubungannya ada nggak terhadap kekerasan seksual ini? Menurut saya perlu Ya. diumumkan putusan hakim, khususnya dalam hal putusan hakim untuk terdakwa ini, Iya. agar terdakwa ke depan tidak Sanksi sosialnya ya. sanksi sosialnya diberikan pada terdakwa. Otomatis terdakwa itu tidak hanya diberikan sanksi secara fisik, tapi sanksi sosial yang memberikan efek yang berkepanjangan. Karena orang akan mengingat ini pelaku, orang akan melihat, oh dia ini pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Jadi otomatis setelah sanksi fisiknya hilang, dia akan terus memberikan efek secara sosial, bahkan juga secara mental kepada pelaku agar tidak lagi mengulangi kejahatannya. Jadi menurut saya sih bisa untuk diberikan. Oke, baik ya. Jadi putusan pengumuman hakim itu sangat penting ya. Saya juga sependapat dengan Kakak Salma, karena dengan adanya putusan pengumuman hakim ini, jadi masyarakat khususnya Kota Merauke bisa tahu bahwa ternyata dialah pelaku dari kekerasan seksual, tidak perlu diumumkan ya melalui media RRI ya, media sosial, tetapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentunya. Baik, itu saja yang kita bisa bincangkan pada kali ini. Mudah-mudahan bisa memberi edukasi bagi kita semua. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.